masalah hukum-hukum, ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Ya. Kemudian Al-Quran secara istilah, yaitu Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulnya, penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, diawali dengan surah apa? Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Nah, itu makna dari Al-Quran. Ya, banyak sebenarnya makna dari Al-Quran, tapi saya ambil yang ini saja. Jadi, ma'asyiral muslimin, ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah sumber pertama hukum Islam. Ya, sumber pertama hukum Islam. Yang kedua adalah hadis. Nah, ini juga dibagi lagi ya, teman sekalian. Mudah-mudahan tidak terbagi-bagi pikiran kita juga. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, hukum yang kedua, dasar yang kedua adalah hadis Nabi SAW. Sering kita dengar qala Rasulullah, ya, berkata Rasulullah. Ya. Yang pertama adalah hadis qauli atau hadis perkataan. Hadis qauli atau hadis perkataan, yaitu perkataan Nabi SAW. Contohnya Umar pernah mendengar Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Nah, ini adalah contoh daripada perkataan atau hadis perkataan Rasulullah SAW. Selanjutnya, yang kedua, tadi hadis perkataan. Sekarang hadis fi'li atau hadis perbuatan. Jadi perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perbuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang sahabat menukilkan atau memberitakan perbuatan Nabi. Jadi ada sahabat, dia lihat apa? Lihat Nabi ada kerjakan sesuatu di sana. Dia lihat Nabi ada buat itu di sana. Nah, itu artinya Rasulullah mengerjakan perbuatan Rasulullah. Dia buat dengan badannya. Nah, contohnya dari Anas bin Malik bahwa Anas ini pernah melihat Rasulullah ya makan labu. Ya, semuanya pasti tahu labu. Dan memang Rasulullah sangat menyukai labu. Nah, karena memang labu itu banyak sekali manfaatnya. Tapi saya tidak tahu apa manfaat yang lebih detail, saya kurang tahu. Yang jelas Rasulullah ini sangat menyukai makan labu. Ini dalam hadis ya. Kemudian Aisyah pernah ditanya, apa yang biasa dilakukan Rasulullah di rumah? Ya, jadi ada sahabat, Rasulullah sudah meninggal. Kemudian ada sahabat tanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, Rasulullah itu kalau di rumah ngapain sih? Buat apa? Rasulullah itu biasa di rumah. Aisyah bilang, beliau membantu keluarganya. Kemudian bila datang waktu sholat, beliau keluar untuk menunaikannya. Subhanallah ya. Rasulullah itu walaupun kepala negara, kemudian beliau juga kepala keluarga, tapi beliau membantu istrinya. Ya. Sesibuk beliau tetap kalau di rumah bantu istrinya kerja. Jadi salah pemikiran sebagian suami-suami, ya. Mungkin saya juga sedikit ya seperti itu ya. Bagaimana ibunya? Ibunya kemana? Ibunya kemana tadi? Saksinya nggak ada nih. Jadi salah pemikiran kalau bapak-bapak itu bantu orang ibu-ibu di rumah tuh bilang tidak gentle, ya. Atau bantu ibu-ibu di rumah bilang suami adalah raja. Nah, suami adalah raja. Ibu saya sudah bilang tadi. Padahal tidak, ya Rasulullah mencontohkan seperti itu. Dia kalau di rumah bantu istrinya, ya sapu rumah mungkin, ya cuci piring dan lain-lain. Bantu dengan doa Pak kebanyakan. Masya Allah, jadi Rasulullah itu lengkap, sempurna. Semua apapun dia dicontohkan. Baik, tadi sudah kita tahu tentang hadis perkataan, hadis perbuatan. Yang terakhir yaitu hadis takrir atau ketetapan. Hadis takrir atau ketetapan. Jadi masyarakat muslimin, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis takrir atau
ketetapan Rasulullah adalah sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan tapi menyetujuinya. Ya, Rasulullah tidak lakukan tapi dia menyetujuinya. Contohnya apa? Contohnya dalam hadis Rasulullah pernah dihidangkan oleh para sahabat sebuah daging dari hewan yang bernama dob. Ya, dob itu semacam biawak, tapi dia bukan biawak. Ya, pada pasir. Ya, dia hidup di Saudi, kalau di Indonesia tidak ada. Jadi padang pasir dia. Dia dihidangkan makanan biawak ini oleh para sahabat. Rasulullah tidak makan, tapi Rasulullah melihat sahabat-sahabat makan binatang itu, yang daging itu tadi. Dan Rasulullah tidak bilang haram itu ya, tidak boleh itu ya, tidak. Rasulullah cuma diam saja. Ketika ditanya para sahabat, Rasulullah kenapa engkau tidak makan? Rasulullah bilang, saya tidak terbiasa, di daerah kami tidak terbiasa makan seperti ini. Jadi makanan itu sebenarnya fleksibel ya, kecuali memang yang diharamkan di dalam Al-Quran ataupun hadis, seperti daging babi ya, kemudian darah atau hewan yang tidak menyebut nama Allah ketika disembelih, itu memang haram. Nah, tapi kalau dob ini Rasulullah diamkan saja. Artinya Rasulullah tidak mengatakan haram. Rasulullah membolehkan. Ya, siapa saja mau makan boleh. Ya, mungkin ada yang makan biawak di sini. Ya, rasanya ya bagaimana ya? Belum pernah juga. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, hadis ini adalah sumber hukum Islam yang kedua. Pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Nah, yang ketiga, sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijma' tadi, atau kesepakatan. Ijma' bermakna kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari umat Muhammad Rasulullah dari generasi, baik itu para sahabat maupun ulama-ulama, mereka menyepakati sebuah hukum. Dan ketika para ulama itu menyepakati sebuah hukum, maka kita sebagai pengikut para ulama itu wajib untuk mengamalkannya. Saya kasih contoh, ya. Contohnya yaitu pengumpulan mushaf Al-Quran. Di zamannya Nabi tidak ada pengumpulan mushaf Al-Quran. Ya, Al-Quran ditulis di pelepah-pelepah kurma, di mana? Di kulit-kulit hewan. Ada yang juga di pohon-pohon, di kulit-kulit pohon. Ada yang ditulis di batu. Jadi berserakan itu tulisan-tulisan Al-Quran. Akhirnya ketika Rasulullah wafat, bagaimana ini caranya ini? Al-Quran berserakan. Akhirnya ada ide dari Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan semua tulisan-tulisan Al-Quran untuk dijadikan mushaf. Nah, ini tidak ada di zaman Nabi. Kan sesuatu kalau dikerjakan tanpa perintah Nabi itu tidak boleh. Tapi di sini para sahabat berkumpul, semua para sahabat, kemudian mereka bermusyawarah untuk menyetujui daripada pengumpulan mushaf ini. Jadi mereka bersepakat mengumpulkan mushaf Al-Quran dan diperbanyak di zamannya siapa? Utsman bin Affan. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengikuti jamaah, ya, mengikuti ulama kita. Apa yang ulama kita bilang kita ikuti. Ya. Kalau mau tahu ikut ulama yang benar, ibu sekalian, ini Imam Syafi'i yang bilang. Ya. Imam Syafi'i bilang kalau mau ikut ulama yang benar, lihat yang paling banyak dimusuhi oleh orang-orang. Yang paling banyak dimusuhi oleh orang-orang. Itu yang kita ikut. Ya, jangan yang paling banyak disenangi oleh orang-orang. Ya. Seperti itu. Artinya ketika mereka mengajarkan penyampaian dakwah, ya mereka banyak sekali orang yang suka mencibir apa segala macam. Itu yang kita ikuti. Ya, seperti itu Imam Syafi'i yang bilang seperti itu. Selanjutnya yang keempat, yaitu yang terakhir ya, kias. Nah, kias ini juga contohnya maknanya dulu kias. Kias itu mencocokkan perkara yang tidak didapatkan di dalam syariat. Ya, mencocokkan perkara yang tidak didapatkan di dalam
syariat dengan perkara-perkara lain yang memiliki dalil yang sehukum dengannya dikarenakan persamaan sebab alasan antara keduanya. Lihat ya. Nah, jadi contohnya khamar itu haram atau halal? Haram ya, jelas. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90-91, khamar itu minuman keras. Kalau orang sekarang bilang alkohol, ya. Khamar itu minuman keras itu haram. Ya. Kalau memabukkan. Kalau tidak mau bagaimana? Nanti kita jelaskan dalam buku fikih ya. Kita jangan sampai sana jadi pusing nanti. Ya. Sampai mabuk tuh. Jadi khamar itu memabukkan. Khamar itu kan sesuatu yang mungkin difermentasi ya, sehingga memabukkan. Anggur itu halal atau haram? Halal. Buahnya halal. Tapi ketika dia sudah berubah, difermentasikan, ya menjadi tujuannya untuk diminum untuk memabukkan, maka dia menjadi haram. Nah, ini namanya kias. Kan dalam Al-Quran cuma ada dalil tentang tidak boleh minum khamar, ya sampai memabukkan. Kalau minum anggur yang difermentasi bagaimana? Halal atau haram? Haram karena dia memabukkan, sedikit atau banyak tetap dia memabukkan. Karena hukum asalnya itu memabukkan memang. Tujuannya untuk memabukkan, maka dia dikiaskan. Yang tadi satu tidak ada dalil dalam Al-Quran, khamar ada dalil. Kemudian anggur ini tidak ada dalil. Tidak ada Allah bilang minuman anggur itu haram, tidak ada. Tapi dikiaskan, diibaratkan. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Begitu juga dengan perasan kurma. Ya, perasan kurma yang dijadikan khamar. Ya. Perasan kurma yang dijadikan khamar. Bukan ini ya, bukan susu kurma ya. Bedakan ya. Ini tidak mabuk. Maksudnya itu bukan, itu tujuannya bukan untuk memabukkan. yang tujuh kurma itu. Ya. Susu kurma tujuannya untuk minum, untuk sehat ya. Tapi kalau ada yang untuk buat kita mabuk, nah difermentasikan, maka itu menjadi haram. Nah, dikiaskan daripada khamar tadi yang dalam Al-Quran. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa pembukaan tentang fikih. Insyaallah pekan depan atau nanti kapan kalau saya ada jadwalnya saya lagi, kita akan lanjutkan pembahasan fikih tentang taharah ya, tentang taharah bersuci. Oke, sebelum kita masuk di sini saya ingin katakan bahwa di buku ini cuma mengambil dalil-dalil yang kuat. Ya, kalau misalnya nanti ada perbedaan di antara ibu-ibu dengan saya, ya memang fikih seperti itu, ya, seperti itu.